Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiroh Anggitasari dengan NIM 0506 Universitas Zainul Hasan, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang rapat tahunan anggota koperasi. Rapat anggota adalah pertemuan pemilik anggota yang diselenggarakan secara demokratis dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi. Nah, rapat anggota koperasi diselenggarakan sedikitnya setahun sekali guna meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam demikian, rapat ini akan membicarakan perjalanan usaha koperasi selama tahun buku yang lampau. Bila rapat anggota menilai bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pengurus koperasi dapat diterima, maka langkah selanjutnya adalah mengesahkan rapat anggota tahunan koperasi. Ini terdapat dalam UU Pasal 23 Nomor 17 Tahun 2012, yaitu yang isinya rapat anggota menetapkan 1. Anggaran dasar. Anggaran dasar adalah keseluruhan aturan yang mengatur kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dan para anggotanya. Dan yang kedua yaitu kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Dan yang ketiga yaitu pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Dan yang keempat yaitu rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang keenam yaitu pembagian sisa hasil usaha. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, penggabungan, peleburan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis rapat anggota, yaitu yang pertama adalah 1. Rapat pengurus. Yang kedua yaitu rapat anggota tahunan. Yang ketiga rapat khusus. Yang keempat rapat anggota luar biasa. Nah, di sini kalau rapat pengurus yaitu membahas surat-surat yang masuk, memutuskan masuk atau keluar anggota, mempertimbangkan dan memutuskan permintaan pinjaman, dan yang terakhir itu menilai, mengadakan evaluasi mengenai usaha. Nah, kalau yang dibahas di rapat anggota tahunan yaitu membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yang membahas rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Nah, di sini quorumnya dihadiri minimal setengah dari jumlah anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Nah, yang ketiga yaitu ada rapat khusus. Jika rapat anggota tahunan menghendaki adanya perubahan dalam anggaran dasar operasi atau ada pemikiran di luar rapat anggota tahunan untuk yang demikian, maka persoalan tersebut tidak dibicarakan di dalam rapat anggota tahunan, melainkan harus dibawa ke rapat anggota khusus. Peraturan tentang pelaksanaan rapat anggota khusus ini ditetapkan pada AD. Nah, yang terakhir ini adalah ada rapat anggota luar biasa, yaitu yang dimaksud dengan keadaan luar biasa itu seperti di mana pengurus tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan rapat anggota. Yang kedua yaitu pengurus tidak ada lagi, dan yang ketiga yaitu keadaan darurat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tata cara pengambilan keputusan dalam rapat anggota koperasi, yaitu yang pertama ada keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, keputusan berdasarkan musyawarah mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota koperasi sesuai dengan persyaratan quorum. Quorum rapat anggota meliputi setengah anggota ditambah 1 lebih dari 50% dan disetujui oleh semua yang hadir. Nah, yang selanjutnya yaitu
Yang kedua, apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Nah, keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota koperasi yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian pendapat anggota koperasi yang lain. Keputusan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota koperasi yang sesuai dengan persyaratan quorum dalam AD atau ART koperasi dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota koperasi yang hadir. Dan yang ketiga ini yaitu dalam pemungutan suara setiap anggota hanya mempunyai hak satu. Nah, yang selanjutnya yaitu rapat anggota koperasi diselenggarakan sedikitnya setahun sekali guna meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dengan demikian rapat ini akan membicarakan perjalanan usaha koperasi selama tahun buku yang lalu. Dan bila rapat anggota menilai bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pengurus koperasi dapat diterima, maka langkah selanjutnya yaitu mengesahkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus. Di samping itu, rapat anggota juga akan membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk tahun buku yang akan datang. Sesuai dengan ketentuan organisasi koperasi yang hadir pada rapat anggota koperasi, yaitu para anggota yang terdaftar namanya dalam buku daftar anggota, pengurus, pengawas, dan penasehat koperasi, dan pejabat koperasi atau pemerintah. Mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.